bersama narasumber kami hari ini. Ya, selamat berjumpa kembali di Talkshow Solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga para narasumber tamu. Hari ini menarik karena kita akan membahas tentang manfaat program magang bagi perusahaan. Dan siapa saja yang sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol kita kurang lebih 1 jam. Ya, dan kalau Anda mungkin sedang sibuk, Anda lewatkan saja talkshow ini juga nggak apa-apa, karena Anda bisa menontonnya nanti di YouTube channelnya Mercury, Radio Mercury 96. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan hari ini seperti biasa saya menjadi cantriknya CEO-nya MSC, Bu Novi. Harus gini tangannya. Selamat pagi Bu Novi, gitu. Pagi juga. Iya. Sehat ya Bu Novi ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Ya. Oke. Tamu-tamu saya ini dari Pelindo Energi Logistik, benar ya? Ya? Yang senior ada Ibu Risa Rusdiana. Ya. Panggilan akrabnya Bu Risa. Iya. Pagi Pak Alfred. Sehat Bu Risa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Seneng ya di Pelindo? Seneng banget. Pakai banget ya? Pakai banget. Iya. Baik. Nanti saya juga akan menanyakan profil dari Pelindo Energi ini seperti apa. Tapi sebelum itu saya ke Mbak Dina Trisanti yang sekarang minta dipanggil Santi. Oke. Biar kekinian ya. Enggak juga ya sebetulnya. Enggak juga. Mbak Santi apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya? Iya. Setelah 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Lama ya. Ada peningkatan karir yang. Ada peningkatan karir. Iya. Berkat Bu Novi juga. Enggak salah juga ya. Sekarang dari anak buah jadi rekan kerja. Oh, rekan kerja. Baik. Oke. Ini sekarang vendor kami. Ya. Bu Novi ini memang pimpinan saya juga di Selasa pagi, gitu ya. Oke, Bu Novi, hari ini kita bicara soal magang. Ini sesuatu yang menarik ya. Tapi banyak perusahaan juga yang dalam tanda petiknya itu masih kadang-kadang nggak usah magang-magangan, repot lah. Iya. Ya ribet lah, gitu ya. Nggak ada yang ngurusin segala macam. Nah, hari ini kita akan ngobrol apa manfaatnya bagi perusahaan kan? Nah, monggo kita mulai dari mana diskusi kita hari ini? Jadi begini Mas Aldi, di satu sisi kalau tadi Mas Aldi menyampaikan bahwa males diribetin anak magang gitu, tetapi juga di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan magang ini sebagai sebuah kesempatan gitu untuk kalau saya katakan ya dia ikut bekerja, si anak magang ini ikut bekerja di perusahaan gitu. Nah, ada 2 sisi seperti itu karena sebenarnya memang magang ini menjadi salah satu metode untuk si anak yang sedang sekolah ini yang menempuh pendidikan mengenal ini mengenal dunia kerja. Jadi mereka dapat ilmunya, pengetahuannya, terus implementasinya seperti apa. Nah, sebelum mereka benar-benar bekerja, mereka diberikan kesempatan untuk magang ini sehingga kemudian apa yang dipelajari itu bisa diterapkan. Dan biasanya magang ini kebanyakan diterapkan untuk yang pendidikan vokasi. Ini yang paling banyak. Ini wajib buat mereka. Ada yang prakeringan, ada yang namanya ya Bu ya? PKL. Seperti itu, dan waktunya cukup lama, bisa 3-6 bulan, bahkan ada yang mewajibkannya 6 bulan gitu. Jadi nah dengan adanya magang ini kan seringkali kita sendiri masih agak penerapannya kayak gimana sih gitu. Jadi anak magang ini statusnya apa, terus kemudian kita boleh memperlakukan mereka seperti apa. Ini kan kadang juga kita tidak dalam pemahaman yang benar. Nah, kita kali ini mengundang narasumber dari PT Pelindo Energi Logistik supaya untuk mendapatkan pemahaman, karena di sana setahu saya banyak sekali anak-anak magang di sana kayak gitu, dan gimana implementasinya di sana supaya kemudian bisa menjadi benchmark penerapan magang yang benar gitu. Karena kita ini kan juga mengedukasi ya di acara Solusi SDM. Betul. Begitu, sehingga bagaimana sih magang yang benar supaya pemahaman kita yang mungkin selama ini nggak benar, mungkin bisa jadi saya juga kurang benar menerapkannya menjadi lebih tepat kayak gitu Mas. Ya, jadi kita berharap pembicaraan kita pagi hari ini itu lengkap gitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar memberitahu bahwa banyak loh manfaat untuk perusahaan menerima magang, tapi juga magang yang benar itu seperti apa, yang tepat itu seperti apa. Nanti kita belajar dari Bu Risa dan Mbak Santi. Wah, angel ngomong Santi. Mbak Dina Trisanti. Oke. Baik, saya ke teman-teman Pelindo, narasumber tamu. Sebelum pertanyaan pertamanya,
nggak usah ditanya, Pelindo pasti welcome ya dengan para anak-anak magang ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan PT Pelindo Energy. Ini kata Bu Novi tadi di pembicaraan offer, ini bukan lagi anak perusahaannya Pelindo, tapi cucunya Pelindo. Gila ya, Pelindo luar biasa ya. Bu Risa cerita dong, Pelindo Energy Logistik apa yang dikerjain? Kita adalah pemasok BBM di seluruh PT Pelindo sekarang, pelabuhan Indonesia, karena sekarang kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita adalah pemasok BBM-nya. Kemudian kita juga ada LNG di Benoa, di Bali, pembangkit seperti kita kerjasama dengan Indonesia Power. Indonesia Power, PLN ya. Untuk kelistrikan di Bali. Oke, jadi ada dua itu ya, dua hal yang dikerjakan. Ada juga waste management Waste ya. management sama tank storage. Itu untuk penyimpanan minyak mentahnya. Bingung ya Bali ya. Jadi ada 4 Pak. Jadi ada BBM, LNG. Kalau BBM internal. BBM semuanya. Semua internal ya. Oke, ngurusin BBM, distribusi. Iya, distribusi ke semua BBM. Pelindo. Betul. Kalau Terus LNG itu khusus kelistrikan yang di Bali. yang di Bali itu proyek apa itu yang di Bali itu? Proyek Pembangkit. untuk Pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik di Benoa Bali itu. Khusus Benoa ya. Iya, di Balinya. Bali Jadi saja. tapi kita bekerja sama dengan Indonesia Power PLN di PLN itu. Bentuk kerjasamanya kalau boleh tahu seperti apa dengan Iya, PLN? kalau nanti kita memproses dari cair menjadi gasnya nanti untuk disalurkan di Indonesia Power itu Untuk bahan listrik. bakunya listrik. Iya, bahan bakunya listrik, pengolahannya. Jadi pengolahannya itu Pelindo, distribusi tetap Indonesia Power Iya, gitu ya. dari Oke. pihak vendornya. Itu yang kedua. Yang kedua. Terus yang ketiga LPG. Kita di Semarang, Pak. LPG itu kita hanya tempat menampung saja. Jadi kita menyediakan terminal LPG-nya. Tapi itu nanti bekerja sama dengan Pertamina juga. Jadi kita menyediakan fasilitas dan terminalnya. Oke, untuk pengisian ya? Tidak distribusi juga. Distribusi juga. Jadi kapal besar isinya bahan bakar kayak gitu dimasukkan ya ke tangki-tangki yang kita lihat di jalan-jalan untuk didistribusikan. Betul. Oke, Gitu. itu dikerjakan Pelindo juga ya. Iya. Pelindo Energy apa? Logistik. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat? BBM tadi sudah ya. Terus kita Tank ada storage. tank storage kita punya tangki-tangki yang kayak Pertamina gitu 2400 KL seperti itu, isinya ada metanol, ada minyak goreng, ada crude palm oil, minyak mentah itu kita menjadi tempat penyimpanan. Nanti dari customer itu mengambil dari truk-truknya mengambil ke tempat kita untuk didistribusikan ke customernya, si customer ini nanti. Oh, customernya private dong? Ya. Kalau swasta ya? Swasta. Kalau yang tank storage ini dari eksternal juga, Pak. Jadi kayak misalnya pabrik minyak gitu, dia ekspor minyak, import minyak goreng. Nah, kan dia nggak punya tempat nih gitu ya, dia untuk storage-nya disimpan lah di PEL ini gitu. Terus nanti kalau saya butuh minyak, saya butuh seberapa, saya ngambil ke sana pakai tangki saya kayak gitu. Oke. Tapi Pelindo nggak akan akuisisi media atau ya? Enggak. Itu yang belum. Itu kan kalau udah dauman apa saya ini. Tapi nggak apa-apa, ikut Bu Risa lebih enak kali ya. Ya wes. Tunggu loh ya. Ya, Bu Risa memang dari dari induk perusahaan. Makanya yang lebih menguasai Pelindo ini lebih ke operasionalnya, lebih ke gitu ya. Tapi kalau bicara sekarang itu adalah profil dari Pelindo Energy Logistik. Sekarang kita bicara soal magangnya begitu ya. Nah, gimana Bu Risa pasti bisa cerita banyak kalau soal magang karena lebih senior dari Mbak Santi, lebih lama gitu. Gimana Bu kalau di Pelindo? Baik, terima kasih Pak Aldi dan Bu. Mungkin lebih dekat ke mikrofon supaya suaranya merdu. Menarik sekali ya Pak. Tema kita hari ini tentang pemagangan. Jadi kita itu kalau di pemagangan di Pelindo itu kita intinya adalah link and match antara industri dan pendidikan. Jadi kita itu bekerja sama dengan pendidikan untuk pemagangan. Jadi kita ada tiga sumber pemagangan, yaitu dari PMMB
Itu adalah program mahasiswa magang bersertifikat. Itu dikelola oleh FHCI, Forum Human Capital Indonesia, dari Kementerian BUMN. Kemudian kita ada magang reguler, kemudian kita ada magang fresh graduate. Jadi dari ketiga ini durasinya sekitar 3-6 bulan. Sama semua? Sama semua, antara 6 bulan mereka mendapatkan akomodasi, kos, terus mendapatkan juga transport dan uang makan. Jadi itu disediakan oleh kita. Jadi apakah pemagangan ini dibutuhkan oleh industri kami? Jelas butuh. Karena apa? Karena kami membutuhkan pemagang yang kompeten. Nah, sekarang ini kompeten itu bukan hanya satu bidang. Yang dibutuhkan itu multi kompetensi, ya kan? Jadi dari situ kita akan mengidentifikasi dari setiap divisi di Pelindo itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan di jurusan-jurusan apa di pemagang itu yang nanti kita butuhkan. Nah, nanti terlihat di situ kompetensinya. Dari kompetensi itu kita discuss dengan pendidikan. Pendidikan itu maksudnya universitas atau SMK gitu ya. Jadi kita discuss, nanti dari situ muncullah kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga dari hasil itu nanti akan tercipta kira-kira berapa SKS sih yang dibutuhkan oleh universitas, terus kurikulum apa yang mereka inginkan dan kita butuhkan. Jadi link and match itu antara industri dan pendidikan itu nanti hasilnya adalah program pemagangan yang efektif dan efisien. Oke. Bentar, saya ada penelpon ya? Oh ya, kita ke penelpon dulu sebentar. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ya? Oke, silakan Pak. Mbak yang cantik narasumber ini ya. Magang itu apa nanti kalau magang di perusahaan ini pasti diterima di perusahaan itu. Soalnya sih magang wakeh, ya kan? Jadi magang karena sekarang magang contohnya diterimanya di BRI, di mana-mana kan nggak cocok dengan ilmunya. Dan biasanya magang itu sing bisa ngontrol ini, sing bisa narik. Oh, gue magang di perusahaanku itu biasanya senior dari narasumber yang dulu sekolahnya. Suatu contoh ya. Ini pengalaman anak saya sendiri. Anak sendiri kan PPNS. Sudah lulus, magang dulu di PT Meratus. Iya, di PT Meratus. Kan keperkapalan tuh, PPNS perkapalan. Terus dia itu setelah itu beberapa bulan itu dipakai toga itu sudah ya. Ya sudah pakai toga apa itu loh. Sudah. Ya, isi aku sudah lali ya, tua itu. Iya. Umurnya 69 tahun ini. Sudah, bukan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa wis udo. Anak saya itu enggak pakai KKN. Ya. Terus ngelamar di India, ngelamar di BRI dan ini. Ternyata dia itu gampang golek kerja, diterima di bagian pengiriman dari si anak hubungannya kapal. Pakai di kontainer. Bagian kontainer. Jadi bukan di bagian kontainernya. Jadi itu tidak kirim barang pakai bus atau pakai kontainer. Dan itu kontainer itu PT itu munggah kapalnya dengan PT Pelni. Ya kan? Nah itu jadi tadi dia si anak sih kan disaring itu yang banyak ya, dan itu nanti masa cobanya kan 3 bulan. Sekarang ini sudah dibawain laptopnya perusahaan, dibawain HP-nya perusahaan. Jadi ini apa itu sekarang tenaga kerjanya lulusan S1-nya itu kan banyak sekali. Terus liane itu dibuat yang deal. Ditegurnya laut kan itu. Untung-untung istri saya anak saya itu tidak sampai kapan 1 bulan yang lalu sudah itu sekarang sudah kerja. Sudah dapat gaji. Masa percobaan 3 bulan. Tapi dia belum kawin, perempuan itu ya, belum kawin. Jadi aku bingung ini kan SDM namanya tadi ya judulnya. SDM liane
universitasnya nyetak, ternyata nanti akan nggak diterima kerja, terus jurusannya nggak cocok gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau soal pernikahan nanti biar dijawab Bu Novi ya. Ya, tapi menarik Pak Sumarwito memberikan sebuah testimoni bahwa itulah manfaatnya magang begitu ya. Anaknya buktinya langsung berjenjang dari magang kemudian diangkat begitu ya karena memang prestasi. Tapi persoalan menariknya adalah yaitu jumlah lapangan kerjanya nggak sesuai dengan jumlah lulusannya, dan ini kan masalahnya Capres 2024 ya. Bu Risa mungkin nanti akan menjadi salah satu kandidat. Monggo silakan kalau mau ditanggapi. Tapi mohon maaf saya harus ke iklan dulu ya, Nil. Kita break dulu ya, para narasumber. Nanti kita lanjutkan setelah iklan ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita di Talk Show Solusi SDM. Silakan kalau Anda ingin join di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Tadi ada Pak Sumarwito. Terima kasih Pak Sumarwito untuk testimoni dan pertanyaannya. Silakan Bu Risa. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mendapatkan calon pegawai atau calon pemimpin di industri itu adalah dengan magang. Karena di kampus dia mendapatkan teori dan di industri tempat kita dia akan mendapatkan praktek. Jadi sudah sesuai dengan kampusnya Pak Sumarwito tadi, kampusnya sudah sesuai. Kemudian anak juga bekerja di perkapalan sesuai dengan kampusnya dan sekarang sudah resmi setelah wisuda langsung bekerja. Diangkat jadi karyawan ya. Sudah sangat sesuai. Namun memang yang kita perlukan di sekarang ini adalah standar kompetensi. Jadi seperti Bu Novi ya, kita SKKNI dan KKNI ya, itu harus sesuai sekarang itu Pak. Jadi kompetensi itu memang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum dia bekerja. Jadi kalau dia tidak punya kompetensi itu memang sangat sulit karena persaingan sangat ketat ya. Oke. Ya, memang dia kompetensi harus selalu meningkatkan kompetensinya. Untung ada Bu Novi dan MSI ya. Terima kasih loh Bu Novi. Kita ada sertifikasinya. Seperti kita di SDM juga kita ada sertifikasi supervisi, kemudian ke manajer dan seterusnya. Oke, saya ke Santi sekarang. Yang sulit-sulit kasih ke anak muda ya. Nah itu gimana kalau misalnya itu kan kebetulan anak Pak Sumarwito satu, tapi temennya kan banyak. Jadi kalau nggak dapat kesempatan mau dibuang kemana nih? Mau dibuang ke laut? Pelindo kan kerjaannya dekat laut tuh. San gimana San? Sebagai Menteri Tenaga Kerja. Amin. Jadi program magang itu kan sebenarnya untuk perusahaan bisa melakukan pemetaan atau menjadikan pemagang itu sebagai database perusahaan ya Pak. Jadi sewaktu-waktu ketika perusahaan itu butuh, kita sudah punya ini database dari pemagang-pemagang yang memang memenuhi kualifikasi. Dan di FHCI sendiri itu sebenarnya selama 6 bulan program magang itu ada psikotes Bu ya. Itu ada psikotes dan setiap akhir ketika magang itu ada presentasi program kerjanya yang bersangkutan selama magang. Dan setiap 2 bulan sekali kita lakukan penilaian. Nah sebenarnya itu tujuan perusahaan untuk melakukan pemetaan dari hasil psikotes dan penilaian program magangnya tersebut. Nah itu nanti kita database, kita urutkan siapa yang memang paling memenuhi kualifikasi ranking lah seperti itu. Nah nanti ketika si perusahaan ini atau BUMN membuka lowongan pekerjaan itu bisa dilihat dari program dari ranking itu tadi. Ketika memang kita butuh dan si anak ini sudah menunjukkan kinerjanya bagus, kemungkinan kita langsung menghubungin dan menyuruh yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi itu. Jadi yang menguntungkan di program FHCI itu tadi si pemagang udah punya lampu hijau di situ Pak. Quote-unquote punya sertifikat sertifikat magangnya. Sebentar FHCI mungkin ada yang terlambat untuk mengikuti. Dijelaskan singkat lagi apa San? Jadi PMMB itu program magang mahasiswa bersertifikat, itu program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Jadi semua perusahaan BUMN itu menyelenggarakan program magang secara serentak bersamaan. Biasanya periodenya itu Agustus-Maret. Jadi 6 bulanan ya. Iya. Sekali magang berapa per perusahaan? Ada nggak? Ada ketentuannya nggak?
diatur nggak sama kementerian? Berapa orangnya? Berapa orangnya? Itu dikembalikan di kebutuhan perusahaan masing-masing ya, beda-beda ya. Karena nanti menjadi beban perusahaan, semua biayanya. Oh iya, karena ada kosnya juga ya. Oke, terus? Itu. Nah, itu kan nanti tentu yang diterima perusahaan tidak semuanya ya Pak ya, karena sesuai kebutuhan dan kualifikasi serta formasi yang tersedia. Oh, jadi tetap ada seleksi ya? Tetap ada seleksi. Meskipun itu melalui kementerian tetap ya. Sodorin sama kampus oleh yang ditunjuk oleh kementerian, kampus mengajukan ke Pelindo gitu. Tapi dari jumlahnya tetap akan diseleksi lagi. Oke. Iya. Itu gitu. Nanti kalau misalkan kita butuh kan kita bisa ambil database. Cuman tadi pertanyaannya, kalau yang nggak diterima di perusahaan itu mau dikemanain gitu kan? Sebenarnya kembali lagi ke fungsi perusahaan itu. Yang penting ketika magang kita menjadi pembimbing yang baik untuk mereka. Jadi kayak ngasih ilmu ke mereka, tempat sharing sama dengan mereka. Dan yang bisa kita lakukan adalah sebagai kontak personnya mereka atau referensinya mereka. Jadi setiap anak magang pasti kita gituin. Kalau mau melamar kerja, butuh apa-apa bilang ke kita, surat keterangan atau sertifikat magang, dan biasanya kontak PIC-nya itu pembimbingnya dikasihkan ke yang mereka lamar, perusahaannya mereka lamar. Sampai segitu-gitunya ya fasilitasi kita yang punya dilakukan grup WA khusus untuk. Jadi itu menjadi database-nya BUMN ya. BUMN. Jadi kita punya grup untuk membantu mereka. Dan kita juga punya pengalaman bahwa yang magang ini itu kita rekrut menjadi PKWT kita. Itu juga 2 tahun yang lalu kita punya beberapa kali untuk merekrut itu untuk jadi yang hasilnya baik dan dia memang bekerja cakap gitu, dan kita seleksi lagi. Kita perlu di beberapa bidang, dan itu sangat menguntungkan. Iya, menguntungkan bagi pemagang. Dia langsung jadi pegawai gitu. Betul. Ya. Dan jawaban normatifnya Pak Sumarwito, kalau yang lain yang nggak kompetitif ya, ini semua ini kan kompetisi ya, privat gitu ya. Artinya yang tidak kompeten ya tingkatkan kompetensinya supaya bisa diterima gitu ya. Tapi karena kan kita negara demokrasi bukan sosialis ya. Kalau sosialis semua diatur oleh negara gitu. Tapi kok ngomongnya ke sana. Saya ke Bu Novi deh. Bu Novi, dari apa yang dicontohkan oleh teman-teman dari Pelindo bersama seluruh keluarga besarnya soal magang ini, apa kemudian yang ingin Bu Novi sampaikan? Jadi termasuk juga mungkin menjawab Pak Sumarwito. Iya. Jadi kan ini tadi sebenarnya kalau perusahaan ini selama ini menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Nah, sebenarnya magang ini bisa dipakai salah satu cara untuk itu tadi, kita mendapatkan sumber data karyawan, calon karyawan yang mereka ini sudah pernah nyoba kerja gitulah ya, gitu, mencoba mempraktekkan kerjanya. Jadi ini menjadi salah satu sumber database untuk mereka perusahaan yang sedang merekrut karyawan gitu. Nah, ini mungkin menjadi jawaban kalau ada perusahaan-perusahaan yang nggak mau diribeti anak magang. Jadi sebenarnya bukalah kesempatan untuk magang, karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk melihat mereka gitu ya, atau mengevaluasi mereka selama mereka magang di perusahaan. Tapi dengan catatan bahwa kan suka-suka itu magang itu jadi suruh-suruan. Ketika kita tidak punya program, perusahaan tidak punya program, terus disuruh beli kopi lah, fotokopi, antar surat dari satu bagian ke bagian yang lain, tanpa melihat dia backgroundnya apa gitu. Dengan background, nah sebenarnya ini yang PR kita bersama untuk ketika kita menerima magang. Jadi ini kan prosesnya sebenarnya berkesinambungan, Mas. Ketika kita harus terbuka menerima anak magang, tapi ketika magang kita harus siap dengan kita sebenarnya yang kita butuhkan itu orang-orang di core industri kita, seperti itu, yang bidang-bidang teknis seperti itu, terus ataukah yang di fungsi-fungsi supporting. Nah, itu kita siapkan paling enggak materi atau kurikulum atau apa-apa saja yang mereka itu akan pelajari selama mereka praktek kerja di tempat kita, seperti itu. Itu tadi kalau itu dilakukan dengan baik, terus ada proses evaluasi seperti yang dilakukan tadi itu sudah dijelaskan yang di FHCI, bahwa kemudian kita jadi punya database gitu. Dari database itulah kemudian kita bisa merekrut mereka
dan kelebihannya adalah mereka itu satu sudah ngerti perusahaan kita, mereka sudah ngerti kerjaannya, sehingga mau nggak mau ini lebih lebih align. Dan itu tadi kalau kita merasa bahwa kalau anak lulus belum siap kerja, nah ini paling nggak mereka sudah ada proses lah 3 atau 6 bulan itu sudah berkenalan sama kita kayak gitu Mas. Bentar, satu pertanyaan lagi ke Bu Novi sebelum saya ke WhatsApp dari sharing sahabat-sahabat Merkuri ya. Untuk perusahaan sendiri begitu ya. Beberapa tadi saya sudah sampaikan, beberapa melihat bahwa magang ini mungkin karena mereka nggak punya program ya, jadi melihat bahwa magang ini cuma merepotkan dan kemudian menyita waktu mereka gitu ya. Nah sebenarnya real apa manfaat kalau misalnya perusahaan ini selain kemudian yang normatifnya itu kan lumayan ada tambahan SDM yang nggak bayar gitu kan, nah itu kan nggak benar juga gitu kan. Nah apa sih tanggung jawab perusahaan ketika ada karyawan magangnya gitu, dan sekaligus juga sesuatu yang bagi perusahaan menguntungkan gitu? Iya, jadi tanggung jawab kita itu ada di aturannya itu ada sebenarnya Mas. Jadi tanggung jawab perusahaan itu adalah sebenarnya ketika magang itu harus ada kontrak gitu ya. Jadi harus ada kayak tertulisnya gitu loh. Perjanjian kerjasamanya kayak gitu. Jadi ketika magang itu sebenarnya harus ada kayak gitu perjanjian kerjasamanya. Lalu kemudian kewajiban perusahaan kepada pemagang ada kita memberikan uang transport atau uang makan, bantuan itu kepada mereka seperti itu. Terus kalau saya baca dari peraturannya itu adalah satu juga memberikan jaminan sosial gitu ya, BPJS-nya itu kepada mereka seperti itu. Nah ini ada pengalaman bahwa bisa jadi BPJS ini memang yang kewajiban perusahaan yang menyediakan, tetapi ada perusahaan yang meminta bahwa kalau kamu mau magang di sini kamu harus sudah punya BPJS sendiri gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi mereka sudah tidak menjadi tanggung jawab mereka gitu. Lalu yang kedua ya tadi itu kita menyediakan program yang benar sama mereka gitu kan. Terus kemudian kita juga memberikan bimbingan yang tepat kepada mereka seperti itu. Itu kewajibannya si perusahaan kayak gitu. Nah kalau kewajibannya si pemagang, maka ya itu tadi dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Karena magang itu sebenarnya sama dengan latihan bekerja kayak gitu, mengikuti peraturan-peraturan yang ada, terus menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diberikan, yang sesuai dengan ininya tadi waktu di awal tuh perjanjiannya seperti apa kayak gitu. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini kan karena saya ingin mewakili perusahaan-perusahaan yang mungkin melihat bahwa sebenarnya magang ini kan lebih yang untung kan anak magangnya, bukan perusahaan saya gitu kan. Dina, coba Santi mau menjawab. Mau menambahkan, sebenarnya magang itu simbiosis mutualisme. Sekarang itu banyak perusahaan startup ya Pak ya, seperti Shopee dan lain-lain di ibu kota sana yang pakai program magang. 6 bulan. Nah 6 bulan itu sebenarnya waktunya si perusahaan melakukan pemetaan ke mereka. Setelah 6 bulan, kalau memang baik biasanya dilanjutkan lagi 6 bulan, habis itu dijadikan pegawai. Jadi keuntungannya itu adalah nggak usah repot-repot mapping karyawan ini ya, kebutuhan karyawan ya, karena dengan anak magang kita bisa ngelihat ini nih yang cocok sama industrinya kita. Secara nggak langsung kita sudah melakukan seleksi kan Mas. Dan itu waktunya cukup lama gitu loh. Kalau misalnya wawancara tes gitu kan waktunya cuma berapa jam gitu kan. Nah kalau ini kan kita melakukan evaluasi mereka dari hari ke hari kayak gitu. Jadi lebih konsisten lah apa yang mereka tampilkan. Betul. Dan kalau misalnya perusahaan Anda itu membutuhkan mereka harus bersertifikasi. Nah ini Pak. 0811 340 5557. Harus ada itunya Bu. Itu. Saya tambahkan Pak Aldi, di Pelindo juga ada namanya mentor pemagangan. Jadi kita tidak membiarkan seperti yang miris kan kalau yang Ibu Novi tadi bilang suruh nganter kopi, gitu ya. Kita ada mentor pemagangan, jadi dia adalah PIC nanti untuk memonitor proses pemagangan, kemudian dia juga akan mengevaluasi, membuat analisa, kemudian mencatat kompetensi apakah sesuai atau tidak sesuai. Jadi dia juga menghubungkan antara perusahaan dengan pendidikan universitas. Jadi dia jadi penjembatan. Dia juga analisa. Jadi dari situ kita nanti evaluasi
terus. Ya, Jadi ya. insya Allah di tempat kita tidak ada yang nganggur. Percaya. Nganggur dan Percaya. diperlakukan tidak senonoh. Iya. Insya Allah tidak. Apa namanya, fasilitasi yang dilakukan Pelindo untuk anak-anak magang langsung membuat Pak Denny terkesima nih. Oh iya. Karena pertanyaannya begini, bagaimana bisa mengakses Pelindo dan anak usahanya termasuk Pelindo Energi Logistik, SMA, SMK atau S1, apa yang bisa magang di keluarga Pelindo? Silakan. Oke. Jadi Iya, anak muda yang menjawab. Ini mungkin bisa melalui 2 jalur ya Pak, kalau yang masih 2 jalur ya. Jadi ada yang jalur FHCI, Kalau SMK juga ada. SMK itu di jalur reguler Pak. Oke, Reguler. berarti nanti 2 jalur itu termasuk itu ya? Oke, Jadi mulai. Ya. FHCI sama reguler. Kalau FHCI itu tadi kan program magang dari Kementerian BUMN. Jadi kalau misalkan nanti di bulan Januari Februari atau di bulan Juni Juli itu sudah ada pengumuman di entah Instagram atau websitenya FHCI itu, monggo Bapak Ibu semuanya itu bisa mendaftarkan anaknya, atau anaknya disuruh Monitor dan Monitor. koordinasi dengan kampusnya seperti itu. Kalau yang FHCI itu tidak semua kampus ya, atau semua kampus? Misalnya FISIP misalnya. Itu semua kampus sih, Oh, Pak. semua kampus ya. Semua kampus. Cuman memang ada kampus-kampus yang memang pendekatannya intens dengan kita seperti itu. Yang sesuai dengan lini usahanya Pelindo dong ya. Seperti kan? itu. Tapi kan BUMN kan banyak ya suku usahanya ya. Artinya semua kampus juga pasti bisa tertampung ya. Bank, perbankan juga masuk. Terus jadi kalau misalkan ada pembukaan FHCI itu, silahkan adik-adik semuanya bisa daftar di situ nanti. Tapi daftarnya lewat kampusnya dari adik-adik kampus, ya. nanti kan ada surat pengantar dari kampus dimasukkan untuk pendaftaran di FHCI-nya tersebut. FHCI. Nanti seleksi dari kementerian langsung di situ Pak. Nanti penempatannya juga ditentukan oleh kementerian langsung. Pak. Seperti itu. Nanti untuk yang jalur reguler buat SMA, SMK dan SD3 atau S1 itu bisa ada 2. Terkadang kita perusahaan yang membutuhkan, ada juga dari mahasiswa atau kampus yang membutuhkan. Nah biasanya itu langsung mengirim proposal pemagang dan surat pengantar itu ke perusahaan masing-masing. Proposal ini tetap harus ada sekolah atau kampus? Betul, iya. Jadi surat pengantar yang menyatakan bahwa dari kampus menyatakan 2 orang ini untuk magang di sini, surat permohonan pemagangan seperti itu, sama proposal kegiatan apa aja yang mau mahasiswa ini lakukan di perusahaan kami. Oke, itu kalau memang inisiatifnya muncul dari yang pihak anak magang gitu ya. Oke, kalau misalkan yang kita butuh, kan kita biasanya punya database yang. Apakah itu selalu akan bisa dipenuhi oleh pengajuan-pengajuan seperti ini? Karena kalau banyak kan. Betul. Nah di kami gitu ya? Sendiri itu ada peraturan yang mengatur peraturan direksi. Jadi ada kuota-kuota yang harus kita penuhin. Jadi nggak semuanya kita terima. Nah ini yang perlu disampaikan supaya nanti nggak muncul Pelindo ini nggak fair gitu. Betul. Ada like and dislike, padahal ada aturan direksi yang tidak membuat Pelindo bisa menerima semuanya. Gitu di peraturan direksi itu ada persyaratan penerimaan mahasiswa magang, penelitian dan juga praktek kerja lapangan. Jadi 3 jenis itu kita terima. Bahkan pandemi kemarin itu di mana banyak industri-industri yang tidak menerima praktek magang, kita masih tetap menerima, kita komit gitu untuk membantu adik-adik dapat praktek di industri kami. Tidak kehilangan waktu meskipun pandemi gitu ya, Bu Risa ya. Tapi dengan prokes. Tetap prokes ya. Oke, balik lagi ke Mbak Santi. Jadi itu yang kalau ada pengajuan gitu. Kemudian yang kedua, Pelindo yang butuh, Pelindo yang minta ke itu ada database, biasanya database dari pemagang-pemagang yang belum bisa kita terima waktu itu, kita hubungin lagi biasanya Pak. Jadi bisa melalui dosennya, atau kita bersurat ke kampusnya atau ke mahasiswanya untuk menyampaikan ke kampusnya seperti itu. Tapi itu pun dengan catatan tidak harus akan dihubungi kalau Pelindo nggak butuh gitu. Betul, kan ya. Dalam tanda petik ya. Kalaupun kita tidak menerima, biasanya kita membuat surat konfirmasi bahwa belum bisa diterima karena kuota penuh dan Kalaupun penuh, kadang-kadang kita hubungi lagi Pelindo Group yang lain, kita tawarkan. Yang lain. Ini saya ada yang bagus nih, apa jurusannya.
Kalau sekarang itu jurusan The Cafe ya, itu sekarang lagi booming banget karena untuk desain grafis dan buat infografis itu karena kita di era digital, jadi kita sangat membutuhkan jurusan itu. Nah itu sangat sekarang direbutin Bu untuk pemagangan The Cafe itu. Itu contohnya Pak. Oke, baik. Saya ke Bu Novi biar Bu Novi juga ikutan ngomong ya. Kalau enggak nanti keenaan. Ibu Hani ini, bagaimana fresh graduate bisa mengakses magang bersertifikat? Seperti dijelaskan dalam perbincangan. Sebenarnya baliknya ke Bu Novi. Bentar, magang bersertifikat itu tadi berarti Ibu FHCI. Iya, sudah dijelaskan kan. Pertanyaan yang lain aja. Oh gitu ya. Kalau sebentar tapi ke Bu Hani dulu, menjawab Bu Hani dulu deh. Saya mungkin tadi nggak dengar di awal. Tadi pertanyaannya apa? Fresh graduate bisa mengakses magang bersertifikat. Seperti dijelaskan dalam perbincangan. Kalau sudah graduate nggak masuk ya? Nggak masuk program itu. Itu pemagang biasa, magang fresh graduate ya. FHCI itu khusus yang masih aktif Masih semester 5 ya, 5-6. Oh 5 sampai 7. Oke, kalau yang fresh graduate magangnya gimana? Magangnya silakan aja masukkan lamaran ke ini untuk pemagangan ke kantor kami, nanti akan kita seleksi. Oke, artinya ini per orang ya, orang per orang ya. Artinya tidak harus kampus ya. Tidak harus atas nama kampus sekolah gitu enggak? Bisa langsung. Oke. Mungkin Bu Ani saya menambahkan. Tapi magang ya Bu ya? Iya, magang. Berapa lama Bu kalau yang bekerja ya? Magang gitu. Dan itu pun juga tidak semuanya bisa diterima ya. Tergantung kebutuhan kami. Tergantung kebutuhan itu yang pertama. Yang kedua berapa lama? Kalau bisa 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Nanti dapat sertifikat juga. Iya. Sertifikat magang. Iya. Oke, nah itu dan mungkin transport ya. Iya. Transport. Oh, transport dapat ya. Uang makan Pak. Uang makan juga. Penyiar boleh magang. Transportnya berapa lu? Nanti cuap-cuap terus di sana. Apa? Tapi Bu Ani ini saya nambahin. Jadi supaya tadi itu kemungkinan besar putranya atau siapa tadi yang mau magang itu lebih bisa diterima, itu bisa ditampilkan di CV-nya gitu ya. Betul. Jadi ketika menampilkan di CV si anak tersebut, pastikan di sana bukan hanya sekolah di sekolah apa gitu aja ya. Atau ini tadi fresh graduate ya. Ini yang fresh graduate Mas ya? Ya, fresh graduate. Jadi bukan hanya menyampaikan jurusannya apa, tetapi misalnya menyampaikan juga dulu sebelumnya itu mungkin selain magang, ikut apalah praktek-praktek kerja apa, asisten dosen, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di luar kegiatan kampusnya seperti itu. Nah itu akan menjadi nilai tambah. Terus pernah ikut pelatihan atau ikut workshop atau ikut pendidikan yang lain yang pernah diikuti yang sesuai dengan bidangnya. Nah itu silakan ditampilkan ke sana seperti itu sehingga kemudian akan menjadi nilai tambah ketika si teman-teman HR ini mereview CV yang bersangkutan seperti itu gitu. Jadi akan menjadi lebih mendapat highlight daya tarik. Menambah gitu. Ada nilai lebihnya, nilai tambahnya begitu ya. Oke, baik, kita break dulu ya. Para narasumber dan sahabat Mercury, kita ke pesan dulu. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Oke, masih bersama Bu Risa Rusdiana, kemudian ada Mbak Dina Trisanti dari PT Pelindo Energi Logistik dan Bu Novi dari MSc Consulting. Kita lanjutkan kembali ya untuk menyapa Pak Johan. Kualifikasi apa agar setelah magang di Pelindo bisa diterima bekerja di sana? Oh, ini kepingin kayak anaknya Pak Sumarwito ini ya Pak Johan. Ya bolehlah, karena di masyarakat tertanam anggapan kalau bekerja di Pelindo itu karena hubungan kekeluargaan. Bagaimana dengan hal ini? Ayo, benar enggak ini? Silakan ke seniornya dulu. Nanti Santi juga sudah enggak sabar untuk menyampaikan. Ada faktor-faktor itu enggak? KKN, nepotisme ini. Kalau penerimaan karyawan sudah jelas karena BUMN kan publik ya Pak ya. Kita open public, kemudian dengan pihak ketiga. Selalu melibatkan pihak ketiga ya. Jadi tidak untuk menjaga fairness. Langsung ya, untuk menjaga fairness. Kemudian ada tahap-tahap banyak yang harus dilalui, kadang-kadang sampai 7 tahap ya, dari awal sampai akhir. Jadi seleksinya juga sangat ketat seluruh Indonesia. Saya rasa itu sudah cukup
fair. Jadi jawaban begitu ya. Jadi jawaban. Jadi Pak Johan mungkin itu adalah Pelindo era-era tahun kita gitu, tahun era-era sekarang mungkin lebih terbuka gitu. Nanti Santi bisa cerita, mungkin Mbak. Santi pengalamannya sendiri karena masih muda kan. Apakah orang tuamu dulu juga di Pelindo sehingga Mbak Santi bisa masuk di sana gitu? Langsung aja ke gimana San? Jadi saya masuk Pelindo Group ini 2,5 tahun yang lalu dan alhamdulillah jalur mandiri. Jalur mandiri. Tidak ada bawaan. Tidak ada bawaan dan walaupun ada stigma seperti itu, tapi kan kita tahu bahwa kesempatan itu tidak ada yang mustahil, pasti ada kesempatan seperti itu kan. Dan memang ada program penerimaan rekrut bersama seperti itu, memang itu diperuntukkan untuk kita semua. Cuman memang ketika kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan sehingga yang pernah magang dapat diterima di situ adalah kembali ke kita sendiri, kemampuan kita sendiri, mengasah kemampuan kita sendiri. Ketika kita sudah merasa belum puas ketika hasil magang kita itu baik atau tidak, kita bisa menambah untuk pengalaman mengambil sertifikasi sesuai bidang kita masing-masing. Contohnya yang menjual diri kita sendiri. Contohnya seperti itu, saya di CV saya mencantumkan sertifikasi HR staff seperti itu. Jadi kan perusahaan melihat bahwa si anak ini sudah mampu di beberapa hal dalam bidang SDM-nya. Disebutin di situ MSc gitu. Iya. Oh ya iya. Gak ada hubungannya sama orang dalam. Gak ada hubungannya. Tapi kan orang senior Pelindo ngeliat MSI rek 18 45. Kalau dulu kan Pak Ardi kan hanya perekrutan dan PHK. Kalau sekarang kan banyak kompetensi yang kita perlukan seperti KPI atau analisa beban kerja. Nah itu yang sekarang berkembang untuk SDM. Tapi gini ya, masyarakat juga mesti paham ya. Saya ngomong ekstrimnya gitu ya. Kalau misalnya ini sudah open recruitment-nya dilakukan oleh pihak ketiga dan lain bla bla blanya. Tapi kalau misalnya kemudian dari hasilnya itu kebetulan anaknya Bu Risa itu yang paling tinggi. Nah kalau yang diterima anaknya Bu Risa kan bukan karena orang dalam, karena memang hasil tesnya sesuai. Nah itu kan kemudian akan gampang masyarakat kita selalu itu karena anaknya Bu Risa. Padahal kan tes sudah dilakukan. Itu sih Pak Johan, saya membantu menjawab itu loh. Itu sih barangkali yang harus dipahamkan lagi Pak. Jadi ada kemarin di PEL sendiri Pak ya. Itu ada anak magang 6, tapi ketika masa magangnya belum berakhir, satu anak ini di bagian IT direkrut oleh Pelindo, tapi dijadikan di PDS-nya itu. Jadi belum berakhir magangnya, dihubungin, dilihat hasil psikotesnya baik, disuruh seleksi, dan di 4 bulan magangnya dia sudah bekerja di bidang SSC-nya Pelindo Pusat. Jadi kalau PDS itu adalah naungan anak-anak perusahaan yang mensuplai tenaga kerja di Pelindo. Seluruh Indonesia. Seperti IC-nya jadi kontrak berarti mereka ya? Masih kontrak masuk ke dalam pegawainya PDS itu. Bukan pegawai Pelindo, tapi dia masuk Pelindo Group. Pelindo Group. Jadi cukup itu dia belum lulus juga kerja. Jadi kalau kalau pertanyaan Pak Johan kualifikasi apa ya pasti kompetensi lah ya. Kompetensi itu tadi. Dan selama magang harus menunjukkan kinerja dan etika yang sangat baik. Jadi itu menjadi nilai plus untuk perusahaan seperti itu. Pintar-pintarnya mahasiswa jika tidak mau disuruh, terus disuruh juga tidak dikerjakan dengan baik, ya kita tidak akan merekomendasikan. Mungkin 3 hal yang simpel adalah keunikan anak magang ini. Jadi keunikan idenya, etika, dan mengasah kemampuannya tersebut. Ya, oke. Ada Pak Amir, mungkin yang terakhir karena waktu ya. Setelah magang, apa saja yang diperoleh dan apa saja yang harus dilakukan untuk perkembangan karir selanjutnya? Terus kemudian ada tambahan lagi Pak Heri. Tidak semua program magang meningkatkan prospek karir. Bagaimana dengan adanya pendapat ini? Mungkin saya harus gabung karena waktu ya. Saya ulang kembali ke Santi dulu, nanti ke Bu Risa, terakhir mungkin ke Bu Novi. Pak Amir, setelah magang apa saja yang diperoleh dan apa yang harus dilakukan untuk perkembangan karir selanjutnya? Kemudian Pak Heri, tidak semua program magang meningkatkan prospek karir. Bagaimana tanggapan para narasumber kira-kira kayak gitu dengan pendapat ini? Setelah magang, apa saja yang harus disiapkan untuk pengembangan karir? Nah, ketika magang itu kan kita mendapatkan prakteknya. Nah, setelah magang seharusnya kita
mengesahkan keilmuan kita dengan mengikuti sertifikasi. Seharusnya seperti itu. Kemana itu? Itu ke MSc. Pinter ya. Ya, memang harusnya seperti itu Pak. Ketika kita sudah menguasai prakteknya, biar kita diakui kemampuan kita, kita harus memiliki sertifikasi ya. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, khusus fresh graduate-nya. Itu yang membuat kita bisa bersaing dengan orang-orang yang berpengalaman. Selanjutnya tadi pertanyaan magang tuh nggak meningkatkan prospek karir, nggak ada gunanya magang. Ini pendapat orang, Pak Amir. Pak Heri bukan berpendapat itu, cuma menanyakan kalau ada pendapat gitu komentarnya apa? Ini secara universal aja, magang itu kan seperti pengalaman, dan pengalaman akan memberikan dampak untuk di masa depan. Itu kan menambah jam terbang ya, magang itu ya, dan itu praktek itu memang segalanya. Oke, itu ya Mbak Santi. Oke, Bu Risa mau menambahkan? Kalau industri di perusahaan itu sekarang sedang mencari bentuk-bentuk hasil nyata dari kompetensi dan kolaborasi ya kan Pak. Jadi kita itu memang mendorong sekali anak magang yang memang aktif dan membantu kita. Sangat kita dorong karena kita Pelindo Group. Jadi kalau nggak terima di sini bisa di sana. Jadi menurut kita kalau magang harus serius dan magang dengan baik gitu, sehingga hasilnya baik. Percayalah kita akan mendukung karir anak magang yang bekerja di Pelindo ya. Di Pelindo pastinya. Karena sudah banyak bukti-bukti nyata bahwa mereka bekerja, anak-anak magang XX magang di Pelindo bekerja di Pelindo Group. Itu sudah banyak sekali. Iya. Pada akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya kembali kepada anak-anak magang, anak-anak sampean semuanya sahabat kuliah. Karena kan perusahaan itu dari yang sangat serius seperti Pelindo dengan fasilitas yang luar biasa sampai ke perusahaan-perusahaan yang lain juga semuanya siap untuk memfasilitasi gitu ya. Bu Nafi mungkin? Jadi kalau mau magang salah satunya itu tadi harus yang lain ya. Jadi maksudnya yang sejalan gitu dengan pendidikannya gitu, sehingga kemudian itu tadi bermanfaat untuk pengembangan karirnya seperti itu. Jadi dan bahkan sekarang banyak program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya pelatihan pelatih di tempat kerja. Jadi di perusahaan itu juga ada tadi itu PIC yang mengurusi magang. Itu mereka dididik secara khusus, itu ada pelatihannya Mas, itu 5 hari untuk bagaimana dia bisa mendesain kurikulum supaya bisa kerjasama dengan sekolah supaya tadi itu matching kayak gitu. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan seperti itu gitu. Jadi keseriusannya itu sampai ke sana seperti itu. Terus ya kalau perusahaan ya milih mitranya pasti yang sudah sesuai itu. Karena ini saya pengalaman beberapa kali ini dalam tahun ini saya ke banyak SMK. Ternyata SMK itu macam-macam gitu. Jadi yang kemarin itu mereka ini punya jurusan yang konstruksi bangunan yang khusus untuk atap baja ringan kayak gitu. Nah, itu ada, dan ternyata mereka ini sudah kerjasama khusus dengan sebuah pabrik yang mereka memproduksi itu gitu. Jadi pabriknya ini memfasilitasi anak-anak di sana untuk magang. Kemudian dia juga mau mensertifikatkan mereka gitu, sertifikat BKBNSP, sehingga kemudian keahliannya tadi, kompetensinya tadi benar-benar diakui kayak gitu. Dan kemudian mereka ini yang kemudian diterima untuk bekerja di sana gitu. Jadi sudah sebenarnya itu tadi ada perusahaan-perusahaan yang mereka juga punya concern untuk istilahnya terlibat di dalam proses pemagangan, concernnya sampai ke sana. Jadi mereka masuk ke industri itu, ke SMK yang punya jurusan itu, anaknya secara khusus dididik sehingga kemudian mereka nanti bisa direkrut oleh perusahaan yang dimana industrinya itu biasanya agak khusus. Lebih baik saya sarankan untuk bisa melakukan seperti ini. Jadi kayak istilahnya bukan kayak ijon gitu ya. Jadi anak-anak masih sekolah tapi mereka dengan kebutuhannya di industrinya mereka masukin ke sana di kurikulumnya sehingga kemudian matching, cocok, diterima, udah nggak perlu melatih gitu ya. Masa latih di tempat kerjanya menjadi lebih pendek gitu. Seperti itu. Itu tadi pemerintah ada pelatihan pelatih di tempat kerja. Ada juga yang rumah vokasi. Rumah vokasi ini juga untuk memfasilitasi untuk sekolah dan dunia industri di mana khusus untuk pendidikan vokasi. Vokasi itu SMK D3 kayak gitu Mas, D1 sampai D3 untuk kemudian itu tadi mereka menjadi jembatan yang membutuhkan industri kayak apa, sekolah SMK dengan berbagai macam jurusannya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi
sampai spesifik ya. Sampai spesifik ya itu. Spesifik itu ya, oke. Jadi banyak sekali Mas sebenarnya, dan itu tadi kaitannya dengan pengembangan karir. Kalau menurut saya ya itu tadi harus dari awal itu lain gitu loh. Si anak ini harus milih magangnya itu, jadi misalnya tadi jurusannya udah kelihatan nih di elektro, ya harusnya magangnya di sana, jangan kemudian di kantor ya, misalnya di kantor. Iya. Artinya tidak ini ya, tidak terasah gitu ya. Betul. Skillnya jadi skill kompetensinya jadi nggak kurang terasa gitu. Oke. Oh ya, pertanyaan terakhir, kalau misalnya mau pingin magang ke Pelindo Group, iya. Nanti kalau untuk pro hard file-nya bisa dikirimkan di PT Pelindo Energi Logistik, alamatnya Perak Timur, Gedung B, nomor 610, lantai 2. Atau bisa dikirim ke alamat email kami info@pel.co.id. info@pel.co.id. Gandeng semua. Iya, ditujukan ke Direktur SDM dan Direktur Keuangan SDM dan Umum. UP Dina Trisanti, Ya. direkturnya itu. Kan suatu saat. Iya. Oke, Mbak Dina, Mbak Santi, terima kasih banyak ya. Ya.